Ya, ada orang yang betul-betul bertawassul dengan Nabi dengan keyakinan Nabi itu adalah nama lain daripada Allah Azza wa Jal. Jadi Muhammadun, kalau kita sebut Muhammad, itu adalah nama lain daripada Allah. Bisa dipahami? Mereka mengatakan Muhammad itu adalah nama lain daripada Allah. Muhammadun itu adalah nama lain daripada Allah. Sehingga dikala kita berdoa, Ya Muhammad, berarti seolah-olah kita mengatakan Ya Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Anggapan mereka, bukan anggapan kita. Karena mereka meyakini bahwa Muhammadun itu adalah nama lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah orang-orang yang ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Kawan-kawan semua, di video sebelumnya kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Nuruddin tentang pentingnya kita ini mempunyai pemahaman yang lurus, mempunyai pemahaman, mempunyai keilmuan yang sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita terhindar, kita dapat menghindari, kita dapat menjauhi pemikiran Salafi Wahabi dalam menyikapi ilmu hadis, dalam menyikapi ilmu-ilmu yang ada di dalam agama Islam. Maka kawan-kawan, di video kali ini lagi dan lagi kita masih mendengarkan kajian dari Ustadz Nuruddin tentang pentingnya kita ini mempunyai pemikiran yang lurus sesuai dengan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mungkin bagi kawan-kawan yang sudah paham betul tentang Wahabi Salafi, mereka yang slogannya mulia dengan manhaj salaf, itu hanyalah kebohongan belaka. Maka kawan-kawan tidak perlu lagi berlama-lama di depan. Video ini terbilang agak lama, agak panjang, tetapi sangat penting sekali untuk kita simak sehingga kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan pemikiran yang luas, tidak seperti pemikiran sempit Wahabi Salafi. Oke, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk pertama. Kok bisa Ustadz? Kan lahirnya abad ke-6. Iya, jasadnya Pak. Kita bicara sisi ruhaniyahnya. Ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya ya, artinya entitas non fisiknya, ruhnya. Sebenarnya Pak, kita ini sebelum tercipta ke alam dunia, jasad kita ini, ruh kita itu udah ada duluan. Khalqul arwah sabiqun ala khalqil ajsad. Jadi sebelum kita terlahir, sebelum saya, Bapak semuanya terlahir di alam dunia ini, ruh kita itu sudah tercipta lebih dulu. Itu yang harus kita tahu. Nah, pertanyaannya sekarang, ruh yang pertama kali diciptakan itu ruhnya siapa? Nah, jawaban sebagian besar, sebagian ulama itu ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya enggak? Nih, yang suka nanya dalil, sekarang saya paparkan dalil. Banyak dalilnya. Cuma sekarang, masalah orang zaman sekarang tuh begini Pak. Kalau melihat penjelasan yang belum bisa dicerna, kadang-kadang suka ada orang buru-buru bilang, oh ini enggak ada dalilnya, ini enggak ada landasannya, ini bertolak belakang dengan Al-Quran. Jadi ada orang-orang nih, saya perhatikan zaman sekarang itu, kalau enggak tahu dalil itu sama dengan enggak ada dalil gitu loh. Ya padahal kalau nggak tahu kan nggak tahu, bukan berarti nggak ada kan. Dalilnya ada, cuman Bapak nggak tahu gitu, kira-kira kan begitu. Cuma orang zaman sekarang nih kadang-kadang dikit-dikit kalau merasa, ih kok aneh nih, kok beda nih, langsung bilang nggak ada dalilnya, tidak ada ayat Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya dhaif. Oh, tidak tahu dalil itu bukan berarti nggak ada dalil. Ada banyak hal dalam masalah keagamaan orang awam tidak tahu dalil. Kalau tidak tahu ya tidak tahu, jangan bilang nggak ada. Saya tidak tahu apa yang ada di balik saku Bapak itu. Tapi kalau saya nggak tahu apa artinya nggak ada? Ya belum tentu.
Ada, cuman saya nggak tahu, sesederhana itu. Jadi saya kira kita perlu kerendah hatian dalam melihat masalah-masalah keagamaan itu. Serahkan penjelasan kepada ahlinya. Dan sekarang mari kita minta penjelasan para ahli menyangkut kesimpulan yang satu ini nih. Benar nggak bahwa ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu makhluk khalaqahullah, makhluk pertama yang Allah ciptakan? Ini keyakinan yang asing atau bukan gitu loh dalam akidah Islam itu. Jawaban sementara kita tidak asing. Justru dari dulu ulama udah banyak bilang begitu, Pak. Siapa ulama yang bilang? Ulama Syiah? Bukan. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkesimpulan bahwa ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pertama. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis. Ya, ada satu hadis, Pak. Itu hadis sebagian ulama menyebutnya hadis dhaif, hadis lemah. Hadis lemah ada yang menyebutnya hadis palsu. Yaitu hadis yang menyebutkan bahwa Nabi bilang ke Sayyidina Jabir, salah seorang sahabat namanya Jabir, sering disebut dengan hadis Jabir. Ini Nabi bilang, awal ma khalaqallah nuru nabiyyik ya Jabir. Jabir, makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah cahaya nabimu. Ini redaksi hadis ini, sebagian ulama mengatakan ini hadis lemah. Hadis lemah nggak bisa dijadikan sandaran dalam akidah. Betul, itu hadis lemah, sebagian menyebutnya hadis palsu. Tetapi yang ingin kita katakan adalah ada hadis lain atau ada dalil lain yang menunjukkan atau yang bisa menyimpulkan bahwa makna hadis ini benar. Kok bisa begitu Ustadz? Begini nih. Ini redaksi yang tadi, awal ma khalaqallah nuru nabi kaya Jabir. Redaksi ini nih, kalau kita terima kesimpulan ulama tadi, ini redaksi bukan dari Nabi. Redaksi ini lemah. Tapi maknanya bahwa nur atau cahaya Nabi Muhammad pertama kali diciptakan itu dikukuhkan oleh dalil yang lain. Yang sahih. Saya bawa kitab ini. Ini kajian hadis, kajian penelitian dari salah seorang dosen Al-Azhar, namanya Dr. Ahmad Rajab Ahmad Adawi. Meneliti hadis-hadis, sebagian besar hadis yang berbicara tentang Nur Muhammad, bahwa ruh Nabi Muhammad atau Nur Muhammad makhluk pertama yang Allah ciptakan. Dikaji, Pak, bikin buku orang tuh. Zaman orang intelek itu kalau setuju atau nggak setuju bikin argumen, bikin dalil, dikaji sama beliau. Apa kesimpulannya? Saya kasih tahu kesimpulannya. Ini hadis-hadis setelah dikaji, memang hadis yang tadi dhaif, tapi ada hadis-hadis lain. Kesimpulan beliau apa? Hadis-hadis yang berbicara tentang kebermulaan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi jangan serta-merta kalau ada bilang ini hadis dhaif otomatis pasti kesimpulannya salah. Belum tentu, Pak. Bisa jadi ada hadis lain atau dalil lain yang mengukuhkan. Kita harus paham itu. Nanti akan saya bacakan beberapa petikannya. Di samping ada isyarat dari beberapa ayat Al-Quran. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan sebelum saya jelaskan masalah ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk hadis. Hadis itu artinya sesuatu yang ada dari ketiadaan. Jadi kalau ada orang bilang Nur Muhammad itu berasal dari Allah, kayak terhembuskan dari zat Allah dan dia bersifat qadim, itu salah. Kalau ada yang mengatakan Nur Muhammad itu berpisah dari zat Allah, berpisah begitu, Allah kemudian memisahkan sesuatu dari dirinya, sesuatu namanya Nur Muhammad itu, dan Nur Muhammad disebut qadim, tidak bermula, itu salah. Itu bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang akan saya jelaskan ini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan bahwa ruh Nabi Muhammad itu makhluk, bukan sesuatu yang qadim, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Oke Ustadz, gak usah panjang-panjang, dalilnya mana? Baik. Kalau kita bicara dalil lebih enak nanti kita agak ke belakang dikit ya Pak. Kita pengen ulama ngomong kayak gimana itu. Soalnya begini, kalau kita kan percaya kalau ulama ahli udah ngomong, udah pasti ada dalilnya. Ini kita sebagai orang awam ini harus menanamkan mindset semacam itu. Kalau ada orang terbukti sebagai ahli, sebagai ulama besar, diakui karya-karyanya secara luas, terus ngomong sesuatu, kitanya belum tahu, belum paham, itu ulama udah pasti ngomong berdasarkan dalil. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu dalilnya, gitu ya. Nah sekarang saya bawa kitab ini, kitab Pak dikaji di banyak pesantren, termasuk di Al Azhar Asy-Syarif, Hasyiat Ad-Dasuqi ala Syarah Ummil Barahin. Syekh Dasuqi ini ulama besar, pakar ilmu akidah. Kan suka ada orang bilang katanya akidah yang menyebutkan ruh Nabi Muhammad diciptakan pertama kali itu akidah yang sesat. Oke, ini saya bawa imam, salah satu imam dalam ilmu akidah. Ada yang mengatakan itu keyakinan bertentangan dengan Al-Quran. Anda bisa membayangkan ulama besar ngomong sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran? Lihat, Syekh Dasuqi ini, kitab ini adalah anotasi atau catatan kaki untuk Syarah Ummul Barahin. Karangan siapa Ummul Barahin? Karangan Imam Sanusi. Imam Sanusi ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nih. Halaman 23 cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Benar gak bahwa ruhnya Nabi Muhammad atau nur Muhammad itu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Iya, nih jawaban beliau. Imam Sanusi menyebut ruh Nabi Muhammad itu dengan istilah sirrul kainat. Sirrul kain, rahasia di balik alam semesta. Jadi dalam pandangan sebagian ulama Pak, alam semesta ini tercipta melalui ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi makhluk apa enggak ruhnya Nabi Muhammad itu? Makhluk Allah ciptakan. Kata Syekh Dasuqi ketika menjelaskan ungkapan Imam Sanusi sirrul kainat, kata beliau, maksud dari sirrul kainat wa yasih ayyurad bihi al-asl li'anna nurahu. Nih, ini yang ingin saya jelaskan. Karena cahaya, kalau disebut nur artinya cahaya, kalau disebut ruh, nur Muhammad, ruh Muhammad itu maksudnya sama Pak. Artinya sesuatu ruhnya Nabi Muhammad yang bersifat non fisik yang Allah ciptakan. Kalau saya sebut nur Muhammad atau ruh Muhammad itu maksudnya sama. Li'anna nurahu alaihi salam aslun likulli mawjud. Cahaya Nabi Muhammad itu adalah asal muasal dari segala sesuatu yang ada, tapi dia makhluk. Allah nyiptain ruhnya Nabi Muhammad dulu, setelah itu baru diciptakan sesuatu yang lain. Nanti ada orang suka ngomong begini, tapi kan ada hadis Ustadz yang bilang yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Ada yang mengatakan Al-Arsh, ada yang mengatakan Al-Ma, ada riwayat menyebutkan Al-Ma. Ya, ulama menjawab itu sesuatu yang disebut Al-Qalam, Al-Arsh, Al-Ma itu awaliyah idhofiyah. Itu pertama setelah ruhnya Nabi Muhammad. Yang pertama, beneran pertama itu ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan saya ngomong Pak. Aslun likulli mawjud. Nih, dengarkan Pak. Ini ulama akidah yang ngomong. Ahlus Sunnah wal Jamaah asli. Faqad khalaqallahu min nurihi jami'al mawjudat. Allah telah menciptakan dari cahaya Nabi Muhammad itu segala sesuatu yang ada. Bumi, langit dengan segala isinya ini berdasarkan penjelasan beliau Allah ciptakan melalui nur atau ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini yang ngomong? Asy-Syaikh Dasuqi,
ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak pernah, ini ahli akidah, saya akan bawakan setiap ulama dalam keahliannya masing-masing. Sekarang ahli tafsir Pak, ahli tafsir. Tadi kan ahli akidah nih, ahli tafsir. Supaya orang tahu bahwa kalau ada orang berkeyakinan semacam ini, itu dalilnya ada dan banyak ulama mengamini itu, bukan sesuatu yang sesat. Jangan gampang menyesat-menyesatkan kalau kita nggak tahu dalil kesesatannya. Nah, tapi ingin saya tekankan Pak, ini keyakinan sebetulnya nggak wajib diyakini oleh setiap muslim, nggak wajib, karena ini menyangkut sesuatu yang bersifat dhonni. Artinya kalau ada orang nggak percaya, oh saya nggak percaya Ustadz, ya udah terserah, kamu muslim tetap. Yang wajib dipercayai itu apa? Bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, semua muslim wajib percaya itu. Wajib percaya bahwa beliau dengan datang dengan mukjizat namanya Al-Qur'anul Karim, wajib percaya. Tapi yang beginian ini nih, benar gak bahwa ruhnya Nabi Muhammad itu makhluk pertama yang Allah ciptakan? Itu bukan kewajiban pokok dalam akidah. Percaya silahkan, gak percaya silahkan. Cuma saya menjelaskan ini, meluruskan kesalahpahaman sebagian orang. Kalau Anda tidak percaya, jangan menyesat-nyesatkan yang percaya. Karena yang percaya ini ulama-ulama gede juga, punya dalilnya juga. Sekarang mufassir, Imam Qurtubi punya tafsir Al-Qurtubi, mufassir ini bilang. Coba kalau Anda ingin bilang, oh ini gak ada dalil dari Al-Quran, oh ini ahli Al-Quran yang ngomong, ahli Al-Quran yang ngomong. Qala Al-Qurtubi. Nah ini ada kitab kedua, ini kutipan-kutipannya banyak, gak bisa saya jelaskan. Sayyiduna Muhammad minal bad'i ilal abad fil Quran was sunnah. Kalau pengen tahu dalil-dalil kebermulaan Nur Muhammad yang tadi kita jelaskan, ini kitab menjelaskan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan sunnah. Bagi yang suka ngomong gak ada dalilnya, nah ini dalilnya nih isinya gitu. Berapa halaman ini? 140 halaman. Oh bicara dalil banyak, seabrek-abrek. Imam Qurtubi, kata Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, aku diperintahkan untuk menjadi awwalul muslimin, yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk berkata, aku yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat itu, Imam Qurtubi menyebutkan annahu awwalul khalq ajma. Beliau Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang pertama. Imam Qurtubi yang ngomong, bukan saya. Kemudian ada lagi kutipan beliau menyebutkan annahu awwaluhum likaunihi muqaddaman fil khalqi alaihim. Nabi Muhammad itu disebut yang pertama dari kalangan manusia. Kenapa? Karena dia didahulukan penciptaannya dari makhluk-makhluk yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk pertama dari sisi ruhaniyahnya, bukan jasadnya. Imam Qurtubi itu dari ahli tafsir. Sekarang ahli tasawuf, ulama besar dalam tasawuf, Imam Ibnu Ajibah yang punya Iqadul Himam fi Syarih Al-Hikam, mengutip pendapat Mursi Abdul Abbas. Mursi Abdul Abbas, ulama besar dalam tarekat Syaziliyah. Kata Mursi Abdul Abbas, al-anbiya khuliqu minar rahmah. Para nabi itu diciptakan dari rahmat. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat itu sendiri. Artinya para nabi itu diciptakan melalui spirit atau ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya banyak menemukan Imam Alusi, dari ulama-ulama pakar akidah, Imam Laqani, Imam Dardir yang punya Kharidah Bahiyah mengakui bahwa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Dan imam-imam yang lain banyak sekali. Nih, 1, 2, 3. Bisa dijadikan kajian bermajelis-majelis. Cuman kita di zaman insan begini harus bisa meringkas-ringkas. Oke, itu ulama untuk membuktikan bahwa ini bukan pendapat yang asing dan aneh. Sekarang saya mau bicara dalil.
Dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis bunyinya begini Pak. Rasulullah itu pernah ditanya, mata kunta nabiyan ya Rasulullah. Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Bapak kalau ditanya begitu jawabannya apa coba? Fisinil arba'in, usia 40 kan? Nabi Muhammad itu jadi nabi usia 40 kan? Kalau kita ditanya begitu, jawaban kita Nabi Muhammad itu jadi Nabi usia 40. Ada hadis menyebutkan Nabi Muhammad jawabannya enggak begitu. Nih, hadisnya menyebutkan kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku ini sudah menjadi nabi sementara Adam masih di antara ruh dan jasad. Artinya belum selesai penciptaannya. Penciptaan Nabi Adam belum selesai, Nabi Muhammad udah jadi nabi duluan. Maksudnya gimana itu? Kan beliau jadi nabi kan pada abad ke-7. Kok bisa dikatakan sebagai nabi sebelum Nabi Adam diciptakan? Ya, yang tadi saya katakan itu tadi. Dari sisi jasadiahnya, dari sisi jasadnya, beliau lahir pada abad ke-7, pada abad ke-6, ke-7, iya. Yang dikatakan kuntu nabiyan, aku menjadi nabi itu min haitsu ruhaniyah, dari sisi ruhaniyahnya. Jadi kalau ditanya nabi yang beneran pertama itu dari sisi ruhaniyah, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu enggak bertentangan dengan keyakinan bahwa Nabi Adam adalah nabi pertama. Memang nabi pertama Nabi Adam dari sisi jasadiahnya. Dari sisi penampakannya di alam semesta ini. Dari sisi penampakannya di alam semesta, Nabi Adam nabi pertama. Dari sisi hakikat atau dari sisi ruhaniyah, Nabi Muhammad lah nabi pertama. Dari mana itu dalilnya? Hadis yang tadi saya sebut. Kuntu nabiyan wa Adam baina ruhi. Dan sanad hadis ini sahih berdasarkan penelitian beliau ini, sanad hadisnya sahih. Bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu'. Nah, sekarang saya kutipkan ahli hadis. Tadi saya udah ngomong ahli tafsir, ahli akidah, ahli tasawuf. Sekarang ahli hadis. Ada namanya Abdul Rauf Al-Munawi yang punya Faidul Qadir, ahli hadis besar di Mesir. Kata beliau apa? Ketika menjelaskan hadis yang tadi saya sebut, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi. Kata beliau, kuntu nabiyan lam yakul kuntu insanan wala kuntu mawjudan. Nabi tidak menyebut aku adalah manusia atau aku adalah sesuatu yang ada. Beliau menyebutkan ketika ditanya kapan engkau menjadi nabi, jawaban beliau kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi ketika Adam di antara ruh dan jasad. Kata beliau, itu bunyi redaksi itu isyarah ila anna nubuwatahu kanat mawjudah fi awali khalqiz zaman. Itu sebagai isyarat bahwa kenabian Nabi Muhammad sudah ada pertama kali ketika waktu diciptakan. Artinya kenabian yang paling awal itu kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi alamil ghaib, di alam gaib, duna alamis syahadah, bukan alamus syahadah. Alamus syahadah itu alam yang tampak, yang terlihat di alam semesta ini. Fi alami syahada, di alam yang tampak Nabi Adam nabi pertama. Fi alamil ghaib awwalul anbiya, nabi yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dalil, hadis itu yang bilang. Jadi ini bukan dongeng, bukan khurafat para sufi. Maksudnya ada yang bilang ini khurafat para sufi, bukan khurafat para sufi. Ada lagi hadis lain, nanti saya nyebutin dalil Al-Quran Pak, tenang. Dalil dari Al-Quranul Karim. Sekarang kita bicara hadis. Ada hadis panjang, di sini dikutipkan ini di kitab yang tadi saya sebut Nadhrah Ilmiyah, ini judulnya. Nadhrah Ilmiyah fi Ahadis Al-Awwaliyah. Ini kitab mengkaji hadis-hadis yang bicara tentang Nur Muhammad. Banyak hadisnya, kita nggak cukup waktu untuk membahas semuanya. Ada hadis panjang, tapi di balik penggalan panjang hadis ini ada satu ungkapan bunyinya begini. Nabi menyebut dirinya begini bunyinya Pak. Wa ja'alani fatihan wa khataman.
Allah menjadikanku sebagai fatih. Fatih itu artinya pembuka. Khotam artinya penutup. Nabi yang bilang. Nabi bilang dalam hadis bahwa Allah menjadikannya sebagai pembuka dan penutup. Pembuka apa maksudnya? Nah, ulama memaknai pembuka yang dimaksud adalah pembuka wujud alam semesta. Berdasarkan hadis ini. Siapa ini yang ngomong, Pak? Asy-Syaikh Al-Hafidz Abdullah ibn As-Siddiq Al-Ghumari. Syekh Al-Ghumari. Saya punya bukunya, kompilasi karangan beliau, ulama besar dari Maroko. Itu gurunya para ulama Al-Azhar, gurunya Syekh Ali Jum'ah, gurunya Syekh Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Katani, gurunya banyak sekali ulama Al-Azhar berguru sama beliau. Kompilasi karyanya 19 jilid segini nih. Mausu'ah Syekh Al-Ghumari 19 jilid segini. Ulama besar. Ensiklopedis, ahli hadis, ahli usul fikih, ahli tafsir, alim mutafannin, ulama ensiklopedis. Jarang-jarang ada ulama kayak begitu. Yang ngomong bahwa Nur Muhammad atau ruh Nabi Muhammad makhluk pertama itu adalah Syekh Abdullah ibn As-Siddiq Al-Ghumari. Ulamanya para ulama, imam min a'immatil muhaddisin, ahli hadis. Nih, ketika menjelaskan wa ja'alani fatihan wa khataman, qala al-hafidz Abdullah ibn As-Siddiq rahimahullah, ay fatihan li khalqil mawjudat. Ketika Nabi menyebut dirinya sebagai pembuka, pembuka apa maksudnya? Kata beliau, pembuka keterciptaan segala makhluk. Hadis yang bilang begitu, bukan orang sufi yang bilang begitu, itu hadis yang bilang. Wa khatiman atau wa khataman li dhuhurin nubuwat, disebut sebagai khatam atau penutup. Penutup apa maksudnya? Penutup dari zuhurin nubuwat, penampakan kenabian di alam semesta. Jadi beliau itu menghimpun kemuliaan pertama, kemuliaan terakhir. Nabi pertama dari sisi ruhaniyah, nabi terakhir dari sisi penampakannya di alam musyahadah atau alam jasadiyah. Beliau nabi terakhir dari sisi kemunculannya, nabi pertama secara hakikatnya. Terhimpunlah pada diri beliau kemuliaan pertama sekaligus kemuliaan terakhir, karena beliau adalah imamnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Ini kalau misalnya saya disuruh bicara hadis-hadis, kan ada yang bilang hadis doif. Ya, hadis doif yang ada jadikan sandaran itu salah satu hadis yang memang tertolak. Tapi ada hadis-hadis lain yang menguatkan itu, dan hadisnya bisa dipertimbangkan kesahihannya. Baik, sekarang saya bicara dalil dari ayat Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quran, lihat Pak, dalil dari Al-Quran. Mana isyarat yang menunjukkan Nabi Muhammad itu adalah makhluk pertama? Baik, satu ayat. Di dalam Al-Quranul Karim, Bapak lihat Al-Quran, sekarang mah gampang Pak, pakai handphone. Cek di handphone Android Bapak, kata awwalul muslimin. Awwalul muslimin, itu gampang sekarang nih. Kita bisa cek di handphone, awwalul muslimin. Itu kata awalul muslimin artinya apa? Yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Muslim pertama gitu. Muslim pertama. Dan Bapak tahu nggak? Gelar awalul muslimin itu tidak disandang oleh nabi manapun kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya. Itu beliau disebut yang muslim pertama. Sementara beliau lahirnya setelah nabi-nabi yang lain. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Pertanyaan kita sekarang, kok bisa? Beliau kan munculnya paling belakang nih. Kok bisa disebut muslim pertama? Pertanyaan kan? Ini ayat Al-Quran, muslim pertama. Nah, jawaban para ulama, Bapak Ibu sekalian, beliau disebut muslim pertama yang berserah diri pertama kali kepada Allah dari sisi ruhaniyahnya. Karena ruhnya beliau itu adalah makhluk pertama
Karena itu makhluk pertama, maka beliaulah yang pertama kali layak disebut sebagai awwalul muslimin itu. Al-Quran Karim. Ayo kita baca ayatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Muhammad diperintahkan dalam ayat tersebut untuk berkata, aku awwalul muslimin, muslim yang pertama. Disuruh sama Allah, suruh berkata bahwa aku adalah muslim yang pertama. Lihat, satu. Ayat yang lain bilang begini Pak, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha. Dan kepada Allah lah berpasrah, walahu aslama, kepada Allah lah berpasrah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lihat, ini ayat bilang semua yang di langit, semua yang di bumi pasrah sama Allah. Tadi ayat menyebutkan yang pertama kali pasrah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya apa? Kesimpulan logiknya apa? Berarti kalau begitu beliaulah makhluk pertama yang Allah ciptakan, karena Allah mengatakan semua makhluk pasrah kepadanya. Semua makhluk pasrah kepadanya. Di ayat yang lain disebutkan beliau yang pertama kali pasrah. Berarti kalau begitu beliaulah makhluk pertama dari sisi ruhaniyahnya, bukan dari sisi jasadiahnya. Ayat Al-Quranul Karim. Sekarang mari kita baca penjelasan para mufassir Pak. Khawatir kalau Nuruddin yang ngomong, Anda siapa Nuruddin? Anda tidak paham Al-Quran. Baik, saya tidak paham Al-Quran, kan saya kutipkan orang-orang yang paham Al-Quran. Para mufassir ketika menjelaskan awwalul muslimin. Sebab ada ayat lagi menyebutkan, di ayat yang lain boleh disebutkan wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Aku diperintahkan untuk berkata, untuk menjadi yang pertama kali pasrah. Itu enggak ada Pak. Nabi yang lain yang dapat perintah semacam itu enggak ada kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada ayat lain bunyinya begini Pak. Nanti saya akan jelaskan penjelasan para mufassir. Naam, jamaah minal mufassirin. Sekelompok mufassir di ayat, sebentar, saya sudah tandai tadi. Kadang-kadang serba salahnya ngaji pakai kitab itu begini, bikin jemaah puyeng. Tapi namanya ngasih ilmu kan harusnya begini Pak, harus ada landasannya. Jangan sampai ngasal begitu kira-kira. Jamaah minal mufassirin. Nah, ini ada ulama ahli hadis lagi yang bicara. Nanti kita buka tanya jawab insyaallah. Naam. Wain hadza. Allahu akbar, ya Allah ya Karim. Wa ja'alani fatihan wa khataman. Jadi ada ayat bunyinya begini, wa id akhadna mitsaqan nabiyyina minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa id akhadna mitsaqan nabiyina wa id akhadna mitsaqahum wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Itu ayat tadi bunyinya. Di mana ini saya? Udah saya tandain. Ya salam. Ngapa nggak muncul-muncul ini? Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud Grand Syekh Al-Azhar. Orang ulama besar.
Syekh Abdul Halim Mahmud yang digelari oleh sebagian ulama Hujjatul Islam abad 20. Ghazali abad 20, Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau menyimpulkan ruh Nabi Muhammad atau Nur Muhammad sebagai makhluk pertama berdasarkan ayat yang tadi saya sebut. Sebagaimana kutipan beliau, Sami'tu min Syaikhi al-Ustad ad-Doktor Abdul Halim Mahmud, Grand Syekh Al-Azhar, wa huwa yudarris lana awail sittinat minal qarnil 20 bi kulliyati usuliddin taqrirahu li awwaliyati khalqi nabiyina Muhammad ibn Abdullah qoblal bashar jami'an. Kata penulis buku ini berarti muridnya Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau bilang Syekh Abdul Halim Mahmud di sebuah perkuliahannya mengakui kebermulaan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum semua makhluk, sebelum sebuah manusia, berdasarkan ayat yang tadi kita sebut. Umirtu li an akuna awwalal muslimin. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Kita ini di alam dzar, di alam ruh mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada ruh kepada kita semuanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Mereka berkata bala. Ruhnya Bani Adam itu berkata, ya engkau Tuhan kami ya Allah. Siapa yang pertama kali ngomong bala itu? Kan ruh kita ada Pak, sudah ada sebelum jasad kita ada. Yang pertama kali ngomong bala itu siapa? Ulama menjawab, awal man yaqulu bala huwa ruhu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sini penjelasannya. Cuman tadi ayat yang tadi saya sebut itu mana ya? Ya salam, wain ya. Ini saya ngomong begini Pak, baca kitab begini, masih ada orang bilang fix Nuruddin ini bicara dari awal sampai akhir hanya omong kosong. Itu ngawur ngelantur katanya. Itu kadang saya ngaji bawa kitab itu sengaja supaya orang nggak komentar begitu. Saya bawa kitab beginian masih dia ngomong ngelantur Pak. Masih diomong bahwa saya ini mengarang-arang. Padahal saya bawa kitab beneran sesuai dengan penjelasan para ahlinya. Nah, ketemu ini kayaknya nih. Nah, ketemu. Dzakar jamaah minal mufassirin. Ayatnya begini, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum. Ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Ini perjanjian Allah dengan para nabi di mana? Jelas di alam ruhani, bukan di alam jasadi. Wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka. Tatkala kami mengambil perjanjian dari para nabi dan darimu, wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini ayat oleh sebagian mufassir disimpulkan bahwa Nabi Muhammad makhluk pertama. Karena ada bunyi ayat tadi bunyinya akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka. Nabi Muhammad pertama kali disebut dalam ayat itu. Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, minan nabiyyin. Kemudian disebutkan wa minka, dan darimu wahai Muhammad. Pertama kali disebutkan, baru disebutkan wa minka wa min Nuh, baru disebutkan Nabi Nuh, baru Nabi Ibrahim, baru Nabi Musa, baru Nabi Isa. Kenapa Nabi Muhammad disebutkan pertama? Sebagian mufassir di sini disebutkan Imam Tobari yang punya Jami'ul Bayan 23 jilid segini, Imam Tobari. Imam Tobari, Ibn Abi Al-Wahidi fil Wasit, Ibn Arafah Al-Mawardi fi Nukat wal Uyun, Al-Iz Ibn Abdissalam Sultanul Ulama, Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baghawi, Ibn Atiyah Al-Khazin, Tafsir Al-Khazin, As-Sam'ani, Ibn Al-Jauzi, Syihab, Ismail Haqqi, Imam Alusi. Mereka menyimpulkan berdasarkan ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk pertama. Saya kutipkan beberapa perkataan mereka. Ketika disebutkan dalam Al-Quran wa minka, dan darimu wahai Muhammad,
Mereka menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya begini, Pak. Kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan, aku adalah nabi pertama fil khalqi, dalam penciptaan. Nabi pertama yang diciptakan berdasarkan riwayat. Wa akhirahum fil ba'thi, sekaligus nabi terakhir yang dibangkitkan. Yang dibangkitkan maksudnya apa? Bukan dibangkitkan, maksudnya diutus, diutus. Nabi terakhir yang diutus, tapi nabi pertama yang diciptakan. Ini riwayat disebutkan oleh mufassir yang tadi kita sebutkan namanya ketika menjelaskan ayat wa idz akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Banyak ini ungkapan-ungkapannya. Walhasil pasti ada di antara Bapak Ibu yang bertanya sebelum kita tanya jawab, apa pentingnya Ustaz bahas beginian? Sekarang saya mau bahas itu. Penting mengenal Nabi Muhammad dari sisi ruhaniyahnya buat apa? Kita ini Pak sebagai muslim dikasih kehormatan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi umat dari Nabi yang terakhir, yang paling mulia, yang pertama kali diciptakan dan paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita melihat Nabi Muhammad hanya dari sisi jasadiahnya saja, maka hubungan kita itu udah putus. Bener kan? Kan udah wafat Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammadnya adanya di Madinah. Kalau memang Nabi Muhammad itu hanya kita lihat dari satu sisi saja, dari sisi jasadnya saja, jasad beliau sudah terbaring di kota Madinah. Putus hubungannya dengan kita. Tapi kalau kita meyakini beliau bukan hanya dari sisi jasadiahnya, tapi juga dari sisi ruhaniyahnya, maka ruh itu tidak mengalami kematian. Roh manusia biasa aja nggak mengalami kematian, apalagi ruhnya para nabi, apalagi ruhnya imamnya para nabi. Kalau kita merasa Nabi Muhammad itu hidup dengan ruhnya, maka kita sebagai muslim akan merasa hidup sebagai sosok yang terbimbing terus menerus. Manakala punya masalah, terlilit oleh masalah hidup, mentok sana mentok sini, memang minta sama Allah Pak, harusnya tuh minta sama Allah. Tapi normalnya kita ini kalau kita punya masalah, Bapak kan datang ke teman minta tolong sama teman, kan begitu. Kalau anak punya masalah ngadu sama orang tua, Pak tolong aku Pak, aku udah kepepet seperti ini, ngomong sama orang tua. Kalau bini punya masalah ngomong sama suami, suami kalau mau curhat sama istri, kan begitu. Apakah itu musyrik Pak? Kalau kita melibatkan makhluk untuk menyelesaikan masalah kita, musyrik apa enggak itu? Ya enggak lah. Toh selama meyakini bahwa yang memberi pertolongan secara hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Semua kita meyakini itu. Nah, ulama mengajari kita, Pak. Kalau kita sebagai muslim ini, kita tidak ditinggalkan oleh nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyertai umatnya dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Karena Nabi Muhammad senantiasa hadir dalam hidup kita, beliau imam dan panutan kita. Manakala kita terperosok ke dalam masalah hidup yang berat, ulama banyak menyarankan perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa menjadi wasilah pertolongan Allah kepada kita, wasilah. Bukan beliau yang ngasih pertolongan, wasilah pertolongan Allah kepada sebaik-baiknya makhluk kemudian terlimpah kepada kita. Hidup kita bisa lebih tenang. Kita tidak menjadi muslim yang bimbang karena kita punya imam. Makanya ada ungkapan itu ulama bilang al-ikthar minas shalah wassalam syaikhun liman la syaikholahu. Banyak membaca sholawat sama Nabi Muhammad itu adalah guru bagi orang yang gak punya guru. Seolah-olah gurunya itu langsung secara spiritual tentunya. Nabi Muhammad membimbing kehidupan kita asal koneksi batin kita terhubung dengan sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu pentingnya. Karena ruh Nabi Muhammad masih ada, kita jangan sampai kehilangan arah
dan seolah-olah tidak merasa punya pemimpin dan imam. Imam kita masih ada, Nabi Muhammad menyertai kita. Karena itu mari kita sama-sama mengajak diri kita untuk memperbanyak salawat kepada kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktafi bihadzal qadar. Saya cukupan sampai di sini. Naftah babal as'ilah. Kita buka pintu pertanyaan. Tafadhal. Cek. Berjamaah ada yang ingin bertanya? Ayy syai, apa aja? Ada yang ingin bertanya? Itu. Nah, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Zarkashi Bumi Reksa dari Taman Royal 3. Izin bertanya Ustadz, berkaitan dengan akidah. Sebenarnya banyak dalil yang mengatakan bahwa semua perkara itu dari Allah. Dari masya Allahu kana wa lam yasha lam yakun, kullum min indillah, dan sebagai yang lainnya. Mau bertanya tentang maksiat itu sebenarnya datang dari mana sih? Sebenarnya kan Allah udah melarang kita, bahkan Allah tidak menyukai orang yang maksiat. Kenapa Allah menakdirkan kita berbuat maksiat, dan tujuan Allah apa dan perasaan Allah pun apa itu, Ustaz? Ya. Cukup Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan akan selalu diulang-ulang, karena itu kegelisahan sebagian orang beragama. Iya kan? Kalau emang Allah udah mentakdirkan sesuatu, segala hal, kalau emang Allah nggak mencintai keburukan, ngapain ada keburukan di dunia ini? Kan begitu kan Pak? Saya mau nanya sekarang begini. Mana yang lebih terhormat buat kita? Kita disetting jadi benda mati yang gak punya kehendak, gak punya pikiran, gak punya kuasa sama sekali, kita jadi benda mati semuanya. Atau kita menjadi makhluk yang diberikan kebebasan, diberikan akal pikiran, diberikan hati nurani, diberikan panca indera, dan kita bebas milih apa aja. Mana yang lebih mulia Pak? Mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak? Jadi benda mati yang gak bisa ngapa-ngapain, atau jadi makhluk yang punya akal pikiran, punya kehendak, punya kemampuan, punya pengetahuan, dan lain-lain. Mana yang lebih terhormat? Mana yang lebih terhormat? Jangankan jadi benda mati Pak, kita jadi binatang aja, itu udah rendah kita itu kan sebetulnya. Kita jadi hewan, kita sama kayak kambing aja. Kalau kita disamakan saya kambing, itu kita jadi rendah derajat kita, ya kan? Apalagi jadi benda mati. Allah menyeting kita sejak awal sebagai makhluk yang dimuliakan, punya kebebasan, punya pengetahuan, akal pikiran, panca indera, lengkap dikasih fasilitas. Nah, apa resikonya? Resikonya apa? Karena Allah ngasih kita kebebasan, otomatis konsekuensinya apa? Setiap orang milih jalannya masing-masing kan? Ada yang jadi orang taat, ada yang jadi pelaku maksiat, ada jadi orang kafir, ada jadi orang beriman. Yang milih begitu siapa? Di alam nyata kita ngelihatnya siapa? Ada kalau ngelihat ada orang ngebunuh, mohon maaf, kalau ada orang ngebunuh itu yang milih dia membunuh itu siapa? Yang menggerakkan dia untuk membunuh. Kita nggak bicara secara hakikat, bicara di alam luar, di alam luar. Orang minum khamar, nauzubillah, orang berzina, orang korupsi dan lain-lain, itu yang milih begitu itu siapa? Manusia dengan kehendaknya. Bisa korupsi itu hilang, perzinahan itu lenyap, kezoliman itu musnah, kalau kita jadi benda mati semuanya, gak punya kehendak lagi. Tapi itu kan gak mulia gitu loh. Hilang kemuliaan kita sebagai manusia kalau kehendak itu hilang, kan begitu Pak? Paham maksud saya? Jadi, karena adanya kehendak yang Allah berikan itulah maka muncul kemaksiatan, muncul ketaatan, muncul baik, muncul buruk. Tapi kan Allah nggak suka Pak sama yang buruk. Memang Allah nggak suka, makanya ngasih agama Pak sebagai tuntunan.
Agama ini datang supaya menghalangi manusia dari perbuatan buruk. Agama ini datang supaya menuntun manusia supaya berbuat baik. Karena Allah nggak suka keburukan. Paham maksudnya? Allah tidak suka keburukan, makanya Allah berikan tuntunan. Manusia ini udah dikasih kebebasan, udah dikasih pilihan, kebebasan berkehendak. Resikonya ada yang memilih kebaikan, ada yang memilih keburukan. Allah nggak suka sama yang buruk, dikasihlah agama, diturunkan kitab suci, diturunkan para nabi supaya membimbing mereka berbuat baik, menghindari yang buruk. Jadi kenyataan Allah tidak menyukai keburukan tidak serta-merta menafikan fakta bahwa keburukan juga diciptakan sama Allah tapi melibatkan peranan kehendak manusia. Jadi kalau ditanya nih Pak, kalau sekarang saya mencuri, nauzubillah, saya mencuri. Perbuatan mencuri ini perbuatan buruk, kita sepakat. Dari mana dia berasal? Dari diri saya yang memilih untuk mencuri. Saya mengupayakan perbuatan itu. Saya yang milih. Saya milih untuk mencuri. Allah ciptakan perbuatan mencuri itu berdasarkan pilihan saya. Masuk alam akhirat, siapa yang akan ditanya? Ya jelas saya. Kenapa kamu milih nyuri? Padahal kamu bisa nggak nyuri. Kamu bisa menggunakan akal kamu, kamu bisa menggunakan nurani kamu nggak gunakan. Kenapa? Allah berhak nanya saya. Paham nggak? Jadi kemaksiatan itu dinisbatkan kepada hamba sebagai sosok yang mengupayakan. Dinisbatkan kepada Allah sebagai sosok yang menciptakan. Kok begitu? Ya memang begitu. Oh enggak, kalau Allah hanya nyiptain yang baik-baik doang, yang buruk-buruk yang nyiptainnya makhluk lain, manusia dan iblis misalnya. Berarti kalau begitu Tuhan Anda enggak sempurna dong kehendaknya. Dia hanya menguasai yang baik doang, yang buruk enggak dia kuasai. Bukan Tuhan yang sempurna itu. Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan. Tetapi dalam proses terlahirnya kebaikan dan keburukan itu ada peranan kehendak manusia. Makanya dinisbatkan ke manusia juga sebagai yang mengupayakannya. Tapi hakikatnya Allah yang menciptakan. Tapi kan Allah nggak suka. Ya Allah nggak suka. Tapi kan kenyataan Allah tidak menyukai itu tidak menafikan fakta bahwa Dia menghendaki segala sesuatu. Beda tuh, istilah dalam Al-Sunnah itu beda antara menyukai dengan menghendaki Pak. Meridhoi dengan menghendaki. Nih saudara, ada sesuatu yang Allah kehendaki dan Dia ridhoi. Contohnya seperti ini. Karena kalau istilah meridhoi atau menyukai itu artinya Allah akan memberikan ganjaran. Itu meridhoi, kita sholat Allah meridhoi sekaligus menghendaki. Ada sesuatu Allah kehendaki tapi tidak Dia ridhoi. Contohnya apa? Allah menghendaki tapi Allah tidak meridhoi. Kufurnya Abu Jahal, kemaksiatan yang kita lakukan juga termasuk sesuatu yang Allah kehendaki tapi enggak Allah ridhoi. Karena beda istilah kehendak dengan istilah keridhaan itu beda dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu penting yang ngaji akidah begitu. Saya kira kalau saya lanjutkan penjelasan ini pasti bikin puyeng. Tapi penjelasan paling gampangnya ya Allah tidak menyukai keburukan, tapi keburukan ini terlahir berdasarkan pilihan kehendak manusia yang punya kebebasan. Kalau Anda berharap tidak ada kezaliman, tidak ada pembunuhan, tidak ada khamar, tidak ada perzinahan, hilang semuanya, ya sudah kita jadi benda mati aja semuanya. Dan itu mengurangi kehormatan kita sebagai makhluk yang mulia. Mengurangi kehormatan. Allah menghormati kita dengan kebebasan itu. Terima konsekuensinya. Pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk. Paham gak Dek? Paham gak? Ayo. Nah, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang ingin saya meminta pencerahannya. Yang pertama, tadi Rasulullah itu diciptakan begitu di alam ruh itu cahaya ya. Kemudian juga secara basariah begitu terhormat. Tetapi kenapa ada
bahwa Rasulullah itu ada an umi kan. Apa? Gitu. An umi jadi tidak tahu apa-apa kan. Oh, ummi. Nah, Ya. Mohon pencerahannya. Ya. Yang Udah itu aja. kedua, ya, apa? Itu aja, Pak. Ya itu aja dulu. Ya, itu aja lah, udah 6:30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan pertama kali ruhnya. Itu satu hal yang sudah kita jelaskan. Sekarang ada fakta lain. Beliau adalah sosok yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Begini penjelasan ulama, Pak. Penjelasan guru saya begini. Di alam ruhani, tabiat ruh itu dia bisa mengetahui, menjangkau banyak hal dari pengetahuan. Ruh itu begitu. Di manakala ruh itu menyatu dengan jasad, sesuatu yang dulu diketahui oleh ruh itu mulai-mulai terlupakan. Manakala ruh itu menyatu dengan jasad, jadi begini, Nabi Muhammad itu kan sudah jadi nabi di alam ruhani. Kenapa ketika sudah masuk ke alam jasadi, beliau itu seolah-olah tidak tahu dirinya sebagai nabi, gitu kan? Salah satu pertanyaan kan begitu bisa jadi. Nah jawabannya, karena tabiat ruh sebelum dia menyatu dengan jasad itu berbeda dengan ketika dia menyatu dengan jasad. Sebelum memasuk alam jasadi ini, sebelum masuk ke alam nyata, ruh itu mengetahui. Manakala menyatu dengan jasad atau berhubungan dengan jasad, pengetahuannya itu terlupakan sedikit demi sedikit. Paham maksudnya apa? Nah, sekarang ada fakta Nabi Muhammad ummi la yaqra wa la yaktub. Ayo na'am, la yujad muskilah. Enggak ada pertentangan. Kenyataan ruh beliau diciptakan pertama kali. Beliau adalah nabi yang pertama secara ruhani, tidak bertetangga dengan fakta beliau ummi. Karena ummi itu bukan berarti orang enggak tahu apa-apa, Pak. Ummi itu artinya tidak membaca dan tidak menulis, bukan berarti enggak tahu apa-apa. Karena pengetahuan kan enggak selamanya lewat bacaan dan tulisan. Ya pengetahuan manusia normal ya, kan beliau seorang nabi. Pengetahuannya langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan Nabi Muhammad ummi, gak baca dan gak menulis, bukan berarti beliau gak tahu apa-apa. Karena pengetahuan tidak selamanya diperoleh dengan bacaan dan tulisan. Justru Pak, kenyataan Nabi Muhammad ummi itu menjadi bukti kuat akan kenabiannya. Seandainya Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis, tahu apa skenarionya? Seandainya Nabi Muhammad bisa baca, bisa menulis, tahu nggak apa yang akan terjadi? Beliau datang dengan Al-Quran, berhadapan dengan orang-orang kafir yang ingin mengingkari kenabiannya. Mereka akan bilang, oh Quran ini buatan Muhammad, Quran ini hasil belajarnya Muhammad sama bapaknya, Quran ini hasil belajar dia membaca, karena dia bisa membaca, dia bisa menulis, hasil belajar dia itu. Paham apa maksudnya? Kenyataan Nabi Muhammad ummi itu justru menjadi bukti kenabiannya bahwa Quran bukan karangannya. Seandainya Nabi Muhammad bisa membaca atau bisa menulis atau pernah belajar, nanti akan ada orang bilang Quran buatan dia itu, bukan dari Tuhan. Nah kan? Allah tutup rapat itu, keraguan semacam itu dengan menjadikan kekasihnya tidak membaca dan tidak menulis. Karena pengetahuan yang diterimanya bukan diperoleh dari bacaan ataupun tulisan, tapi dari Sang Pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yakin betul Pak, Quran ini dari Allah. Karena kalau Nabi Muhammad yang bikin mustahil, yang gak membaca, gak menulis, kok bisa datang dengan kisah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Fir'aun, Bani Israel, Nabi Yusuf, kemudian Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, dan kisah-kisah. Dari mana itu belajar? Kan begitu pertanyaan kita. Kalau beliau pernah membaca, kita akan bilang, oh itu karangannya. Tapi karena beliau tidak terbukti pernah membaca, tidak terbukti pernah menulis, maka kita bisa yakin ini Quran semuanya bukan dari beliau. Dari mana dong kalau begitu? Dari orang lain, nggak mungkin lagi, masa dari orang lain? Udah jelas-jelas dari lisan beliau itu. Tidak ada pilihan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu mengirimkan wahyunya kepada Musa, Isa, Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi bagi Nabi Muhammad, keummian, tidak membaca, tidak menulis itu kesempurnaan. Iya, jadi bukti kenabiannya. Kalau bagi kita, cacat dan aib akan jadi bahan pembicaraan orang. Oh 10 tahun, 50 tahun hidup kok nggak bisa baca tulis, buta huruf. Bagi kita kan kekurangan Pak. Bagi manusia normal, bagi beliau kesempurnaan. Kenapa? Karena menjadi bukti kenabiannya, bukti bahwa Quran yang disampaikan melalui lisannya bukan hasil bacaannya, bukan hasil tulisannya.
melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak bertentangan dengan fakta yang tadi kita sebut bahwa beliau adalah nabi pertama, ruhnya diciptakan pertama kali. Karena tidak membaca dan tidak menulis bukan berarti tidak tahu apa-apa. Jelas, Pak? Khalas. Naktafi bihadzal qadar. Mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna natawassalu ilaika bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfira dhunubana wa taqdi'a hawaijana wa tuyassira jami'a umurina ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka radan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi beberapa pelajaran penting yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin dari kajian-kajian beliau. Maka sangat bermanfaat sekali video ini untuk kita share tentunya kepada keluarga kita atau kaum kerabat kita, sehingga mereka juga mendapatkan pencerahan dalam mengamalkan agama, tentunya sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.